kepentingan diri sendiri, ya kan? Ya, mengorbankan kepentingan diri sendiri atau hak untuk taat kepada Yesus. Nah, itu. Jadi kalau kita melayani itu harus mengorbankan kepentingan diri. Ya, nah, itu namanya hamba. Nah, itulah makhluk ya yang kedua itu lembu. Inilah karakter. Ya, karakter kita harus memiliki karakter Yesus. Satu tadi karakter kemenangan. Ya, yaitu Yesus dikatakan muka singa. Ya, jadi kita harus menang atas musuh. Kedua, karakter kedua adalah kita taat, jadi hamba, dolos melayani Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan. Nah, ini semoga ya kita mengerti. Nah, jika kita melayani Tuhan dengan suatu pengorbanan, waktu, tenaga, perasaan, harta, segenap hidup kepada Tuhan, maka maka hak dan upah kita itu tidak akan hilang. Ya, selesai aku makan dan minum, baru engkau makan minum. Jadi kita dipuaskan, kita juga dijamin. Mari kita baca lagi Yesaya 49 ayat 1 sampai ayat 4. Mari, Yesaya 49 ayat 1 sampai 4. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah bangsa-bangsa yang jauh. Ya. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, Ya. telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Terus. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hamba Israel. Ya, hamba Israel. Terus. Dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ya. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma. Ya, bersusah-susah percuma. Ya, secara daging seolah-olah itu percuma. Kita melayani Tuhan itu percuma, seolah-olah habis waktu. Ya, kekuatan tuh apa, kita dengar dia coba langsung berenang. Begitu. Nah, itu seolah-olah. Terus. Dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Apalagi kalau kita melayani Tuhan ya, dalam ibadah pelayanan kita di gereja masing-masing. Terus. Namun hakku terjamin pada Tuhan. Nah, ada hak dan upahku pada Allahku. Upah pada Allah, ada jaminan. Hak dan upah itu sama dengan jaminan yang Tuhan sediakan kepada kita di dunia, pemeliharaan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, sampai yaitu jaminan kekal saat Yesus datang kedua kali. Itulah kerajaan surga. Nah, itulah enaknya kalau kita jadi pelayan Tuhan, hamba, dolos. Nah, ini muka lembu. Ayo, namanya lembu kan begitu. Kalau saya ingat itu sapi, saudaraku, di kampung saya itu dipakai untuk mengangkut pasir, pakai roda memang. Nah, itu pakai roda. Wah, dia lalu ditarik loh, mengangkut pasir karena belum ada mobil. Kalau sekarang sudah ada jalan, jadi sudah ada mobil. Nah, itu dipakai. Baik di Jawa itu membajak, saudara. Nah, itulah namanya hamba. Ya, jadi itu di surga, bukan di surga itu ada muka lembu, bukan. Tapi itulah menunjuk sifat karakter kehidupan kita bersama karakter Yesus. Ya, kan? Nah, itu kita punya karakter Yesus, tabiat Yesus. Semoga kita. Ketiga, mari. Makhluk yang ketiga, muka manusia. Ya, muka manusia, yaitu Yesus sebagai manusia. Nah, dia jadi manusia. Dari itu dalam Filipi 2, dia jadi manusia, dia jadi hamba, merendahkan diri sampai taat, sampai mati di kayu salib. Inilah. Jadi makhluk ketiga muka manusia, yaitu Yesus sebagai manusia. Tabiatnya apa? Tabiat manusia, yaitu rela sengsara. Nah, itu. Rela sengsara. Makanya kalau dia tidak jadi manusia, tidak mungkin dia sengsara. Dia Tuhan kok. Untuk apa dia mau datang ke dunia manusia berdosa, mau sengsara, sampai jadi anak tukang kayu. Nah, itu sudah anak tukang kayu dihina, diludahin, dicambuk, disalib, dibunuh. Coba kalau kita anak raja, anak presiden, ya tinggal di rumah gubuk. Nah, kira-kira mau enggak? Malah sombong. HP-nya gede. Nah, disuruh enggak pakai HP. Misalnya kalau kita anak raja, biasa pakai HP, semua serba ada, kulkas, disuruh tinggal di rumah orang susah, nggak ada kulkasnya, nggak ada kipas angin, jangankan AC, kipas angin nggak mau. Itulah Yesus. Jadi kita juga seperti sengsara tanpa dosa, sengsara bersama Yesus, sengsara
ya saudaraku, ya sengsara daging. Nah itulah sengsara daging. Kita harus sengsara. Mau kita beribadah itu sengsara, korban waktu, tenaga, perasaan itu sengsara. Itu semua sengsara. Ya, semoga ya kita mengerti. Inilah tabiatnya rela sengsara tanpa dosa bersama. Untuk apa? Sengsara itu untuk apa? Untuk mengalami pembaharuan, keubahan dari manusia daging menjadi manusia rohani. Salah satunya adalah pembaharuan lidah. Nah, ini Yakobus. Ini Yakobus. Mari kita baca. Nah, inilah karakter. Ya, ini 4 murid. Nah, itu ada kaitan dengan yaitu makhluk di surga. Itulah karakter Yesus. Kita juga demikian. Ayo, kita baca Yakobus 1 ayat 26 27. 26 ayat 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, Nah, beribadah. Dia setia beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Menganggap diri orang beribadah, orang saleh. Terus, tetapi tidak mengekang nah, lidahnya, nggak bisa ditahan lidahnya. Lidahnya itu sembarang ngomong. Lidahnya itu dusta. Lidahnya itu tidak benar, menghina, memfitnah orang, menjelekkan orang, nah, dan lain sebagainya. Terus, ia menipu dirinya sendiri. nah, menipu, ya, menipu diri. Apalagi orang yang di sekitar, wah ditipu. Terus, Maka sia-sialah ibadahnya. nah, sia-sia, tidak ada artinya ibadah itu. Terus, Ibadah yang murni dan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Iya. Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. ya sampai di situ saja. Nah, inilah saudaraku. Jadi harus, inilah Yakobus. Ya, lidah, pembaharuan lidah, karakter. Ya, jadi kita harus ada sifat, ya, karakter menderita bersama Tuhan, yaitu lidah dibaharui, lidah dibaharui. Nah, Yakobus ini banyak berbicara lidah. Ya, coba kita baca Yakobus 3 ayat yang ke-2. Nah, ini kalau saudara baca di rumah itu banyak. Lidah itu adalah api. Dia bagaikan binatang buas. Wah, macam-macam. Dia bagaikan bagaikan kemudi kecil tapi bisa mengendalikan kepala besar. Terus, Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ya. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, Ya. ia adalah orang sempurna, Ya. yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. ya, terus dilanjutkan dulu. Kita mengenakan kekangan pada mulut kuda, Ya. sehingga ia menuruti kehendak kita, dan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, Dan lihat saja kapal-kapal kapal-kapal walaupun amat besar terus dan digerakkan oleh angin keras, Iya. namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, Iya. menurut kehendak jurumudi. Nah, itu. Kalau saudara pernah naik kapal, mungkin ada pengalaman. Ya, itu kalau menaik kapal itu maju depan, maju ke depan lihat. Nah, itu ke seorang saudara membawa kemudi. Nah, itu atau kapten yang membawa kemudi. Perhatikan itu. Kecil, tidak besar, tidak umum. Nah, itu punya kapalnya begini sebesar ini, ya kemudinya kecil. Mau kapal sebesar apapun, oh ya hanya kecil, tidak besar, tapi bisa dikendalikan. Begitu juga lidah. Kalau kita bisa mengendalikan lidah, maka seluruh tubuh kita ini kita bisa kendalikan. Ya, kita bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Nah itu kalau kita bisa menguasai lidah. Semoga kita mengerti. Inilah. Jadi lidah. Lidah ini dikatakan kemudi. Kemudi. Ini membawa kita arahnya kemana? Membawa arah masa depan dan arah tujuan hidup kita. Nah, kalau kita mau arah masa depan kita baik, harus lidah dijaga. Coba kita baca di dalam Petrus, beberapa ayat lagi 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 3, kita baca ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah inilah, mencintai hidup. Kalau mencintai hidup, melihat hari baik, nah jaga lidah kita. Nah itu, kalau ada mau hari-hari baik masa depan, sampai hidup kekal, jaga lidah. Nah itu saudara. Jadi lidah menentukan masa depan dan arah perjalanan kita. Nah, kemana? Mau ke surga atau ke neraka? Kalau Wahyu 21 ayat 8, orang berdusta itu dilemparkan ke dalam api belerang. Kita jaga lidah. Kita berkata benar, berkata baik, berkata jujur, tidak suka menghina orang, tidak sembarang kita berbicara. Semoga
ya kita mengerti. Nah, ini yang terakhir, poin yang terakhir, yaitu makhluk keempat adalah muka burung nasar. Ya, muka burung nasar, yaitu Yesus sebagai anak Allah. Ya, Yesus sebagai anak Allah. Jadi, ya, ini burung nasar ini terbang. Nah, inilah ini artinya menanti kedatangan Yesus kedua kali. Itu dalam Yesaya kalau tidak salah itu. Nah, itu kekuatan sayap Raja Wali untuk menanti kedatangan itu. Ada kekuatan baru. Nah, inilah saudara. Jadi makhluk keempat muka burung nasar, Yesus sebagai anak Allah. Tabiatnya apa? Yesus sebagai anak Allah. Tabiatnya suci. Itu nomor satu. Nah, itu anak Allah itu suci. Nah, jadi kita harus ada tabiat kesucian seperti Yesus, ya. Kedua adalah mengasihi. Nah, harus ada tabiat mengasihi. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Itu lebih dari segala-galanya. Ini mengasihi. Ya, contoh yang mengasihi adalah Yohanes, Rasul Yohanes. Nah, inilah 4 murid ada, yaitu yang pertama adalah Petrus, yang kedua adalah yaitu Andreas, yang ketiga adalah Yakobus, yang keempat adalah Yohanes. Mengasihi, tabiat mengasihi. Kalau di dalam Yohanes pasal 13 ayat 23 itu bersandar, ya, bersandar ya pada Yesus. Lalu Yohanes 21 ayat 20 itu juga yaitu bersandar dekat Yesus. Kalau terjemahan lama, bersandar di dada Yesus. Ya, itu terjemahan lama. Itu Yohanes pasal 21 ayat 20 itu terjemahan lama, bersandar di dada Yesus. Bersandar. Posisi kehidupan bersandar. Ya, posisi kehidupan yang bersandar itu yaitu ya, ya, ini posisi mengasihi, yaitu bersandar di dada Yesus. Aman, ya, aman di dalam perlindungan Tuhan. Aman dalam perlindungan. Tadi 4 makhluk itu ada sayap masing-masing. Sayap ini salah satu pengertian adalah perlindungan, ya, naungan dari Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita selalu ada karakter, terlebih mengasihi, kita ada naungan Tuhan. Nah, itulah bersandar di dada Yesus. Aman, ya, ada perlindungan dari Tuhan. Ya, bersandar di dada Yesus artinya kita dipeluk oleh Tuhan. Ya, kita dipeluk. Kedua, segala urusan kita adalah menjadi urusan Tuhan. Nah, itu. Ya, yang ketiga, hidup dan matinya kita adalah tanggung jawab dari Yesus. Inilah saudaraku dikata bersandar di dada Yesus. Yohanes bersandar. Makanya Tuhan berkata kepada Petrus, karena Petrus berkata kepada Yesus, bertanya, apa yang akan terjadi kepada dia itu Tuhan? Kepada Yohanes yang sedang bersandar dada Yesus. Itu bukan urusanmu, Yohanes. Ya, kalau aku mengendaki, ya, dia tidak mati, ya, itu bukan urusanmu ikutlah. Nah, itu artinya semua jadi urusan Tuhan, semua jadi tanggung jawab kita. Puji Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ya, sebenarnya saya mau nyanyi tapi ya karena lampunya padam jadi tidak jadi saja. Ya. Ayo kita tundukkan kepala. Ya, kita tundukkan kepala. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau selalu bergumul untuk kami Tuhan. Haleluya. Sebagai manusia yang sebenarnya memiliki banyak kelemahan karakter daging ya Tuhan. Tapi Engkau bergumul untuk kami supaya kami mengalami suasana surga dan kami juga memiliki karakter Yesus. Haleluya, menjadi hamba, kehidupan yang menderita tanpa dosa. Haleluya, kehidupan yang menang dan kehidupan yang mengasihi sesama, terlebih mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Seperti Yohanes bersandar dada Yesus. Oh, selalu mengalami naungan pelukan Tuhan. Oh, segala sesuatu menjadi urusan Tuhan. Bahkan hidup dan matinya kami saat kelak Tuhan, itu juga menjadi tanggung jawab Tuhan. Itu sebabnya tidak ada yang harus kami takuti di dunia, karena Engkau lah mampu menjamin kehidupan kami di dunia, masa depan kami Tuhan,
oh nikah kami, bahkan sampai hidup kekal kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Tuhan menetapkan firman-Mu di hati kami, menjadi kekuatan iman bagi kami masing-masing, untuk kami selalu percaya yakin dan kami melakukan firman-Mu dimanapun kami berada, dan biarlah karakter Yesus ada dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai suatu waktu kami juga mengalami dua sayap burung nasr untuk menanti kedatangan Tuhan di atas awan permai bersama Tuhan selamanya, kekal selamanya. Terima kasih Tuhan juga, oh Tuhan, oh semua Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Juga yang oh Tuhan dari jemaat juga Tuhan berkati, jemaat juga dari pendeta Hadi juga Tuhan berkati, semua Tuhan yang sudah ada di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan. Acara selanjutnya juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, serta lindungi dengan darah, menjauhkan dari segala hal-hal yang kami tidak inginkan, terutama celaka mara bahaya, kuasa kegelapan iblis setan yang mencelakakan kami dalam bentuk apapun. Kami bersatu hati mengusir, menolak, yaitu dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bu, Tuhan berkati. Yuk langsung aja. Boleh duduk dulu ya. Sementara foto-foto ya kita bilang. Sementara menunggu makanannya dipersiapkan, kita mau foto-foto dulu ya sebelum kita bermain. Jadi kita kumpul semua foto bersama. Di mana? Di depan kan di sini. Di sini.